Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga makhluk Allah ini merupakan makhluk yang paling dihindari oleh umat manusia. Merupakan makhluk yang paling menakutkan karena akan menjerumuskan manusia ke lembah neraka, dan khusus bagi Masih Dajjal, kita disunahkan, kita di kalangan pesantren, kita selalu diajarkan agar kita terhindar dari fitnahnya Masih Dajjal. Dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, min azabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, min azabin nar, dan dari azab neraka, min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari kejelekan fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah Masih Dajjal. Itulah doa-doa yang selalu kita diajarkan oleh para ustadz kita, oleh para tuan guru kita, agar terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua makhluk Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, yang dimana keduanya merupakan makhluk perusak yang akan merusak dunia ini. Ketika Ya'juj dan Ma'juj datang ke dunia, maka itu adalah pertanda akhir dari dunia yang akan menandakan bahwa kiamat akan segera tiba. Kira-kira seperti itu penafsiran yang selalu diajarkan kepada kita tentang ketiga makhluk Allah ini. Sementara seperti apa Ya'juj dan Ma'juj itu? Kalau Dajjal, dia digambarkan sebagai makhluk Allah yang bermata satu, ya, bermata satu yang turun ke dunia dengan tujuan untuk menjerumuskan manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua makhluk Allah yang sangat besar, yang terpenjara, yang saat ini terpenjara di suatu tempat yang tidak diketahui persis tempatnya, meskipun ada ulama yang menyebutkan secara eksplisit itu tempatnya di antara Laut Hitam, dan giginya, dia terpenjara, giginya sangat tajam. Terus setiap hari dia selalu berusaha keluar dari penjara itu dengan berusaha menggigit jeruji besinya itu. Akan tapi ketika dia berhasil untuk mematahkan jeruji besi dengan giginya, selalu gagal disebabkan karena masih adanya orang yang berazan. Ketika mendengar suara azan, maka kembalilah jeruji besi itu seperti semula. Itulah tafsir yang selalu diajarkan kepada kita ketika belajar di pesantren. Akan tapi mungkin tafsiran tersebut pada saat ini sudah kurang begitu relevan. Semuanya adalah bisa dijadikan sebagai majas atau metafora, yaitu adanya kelompok manusia yang selalu berusaha untuk membuat kerusakan di bumi, tetapi selalu gagal. Karena dalam masyarakat masih ada orang yang menyerukan kebaikan. Jadi metafora itu bisa diterjemahkan lebih lanjut. Kalau dalam masyarakat sudah tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kejahatan betul-betul pas dan akan menghancurkan umat manusia. Kita bisa bayangkan, seandainya penegak hukum mogok bekerja,
Misalnya jaksa tidak mau menuntut lagi para penjahat, atau polisi tidak mau menangkap lagi para pencuri, perampok, dan pelaku kriminal lainnya, sudah bisa dibayangkan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu orang-orang jahat itu akan menguasai dunia ini, maka akan terjadilah kehancuran dunia pada saat itu juga, seandainya para penegak hukum kita mogok untuk melaksanakan tugasnya. Kira-kira itulah seperti yang ditafsirkan, seperti yang saya sampaikan di awal, ketika Ya'juj dan Ma'juj ingin menghancurkan penjaranya dengan giginya yang tajam, akan tapi selalu gagal karena adanya orang yang selalu menyuarakan suara azan 5 kali dalam sehari, sehingga kembali lagi jeruji besi itu seperti semula. Dan bisa kita bayangkan dalam konteks yang lebih kontemporer, kita mungkin bisa menafsirkan, seandainya para ulama, para tokoh agama, para cerdik pandai di dunia ini berhenti menyerukan kebaikan, maka tatkala itulah manusia akan lupa maka tatkala itulah kehancuran di atas muka bumi ini akan terjadi. Para penjahat atau para manusia akan lupa dengan kodratnya, yang akan lupa dengan keadaan dirinya, akan selalu melakukan dosa tanpa ada kontrol, karena dianggap melakukan dosa tanpa kontrol karena tidak ada mubalik, tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada tuan guru, tidak ada ustadz yang memperingatinya. Kira-kira seperti itulah kita bisa tafsirkan Ya'juj dan Ma'juj yang seperti tadi itu. Bisa juga Ya'juj dan Ma'juj itu kita sebutkan sebagai suatu kelompok, misalnya orang Yahudi. Sebab orang Yahudi sekarang ini memang menguasai berbagai peranti untuk berbuat apa saja, terutama peranti media massa, baik cetak maupun elektronik. Yang kedua adalah peranti modal, bahwa hampir semua bank di tangan Yahudi, dan kemudian industri yang juga hampir semuanya di tangan Yahudi. Tetapi yang paling berpengaruh adalah keuangan dan atau bank. Kalau ini mereka arahkan kepada tindakan yang menghancurkan atau destruktif, maka bisa dengan mudah sekali merusak dunia ini. Sejauh ini tafsiran di sekitar itu masih bersifat spekulatif, tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi yang jelas adalah bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam surat Al-Kahfi itu merupakan peringatan kepada kita semua tentang adanya potensi-potensi dalam masyarakat untuk membuat kerusakan di muka bumi. Itu juga merupakan peringatan agar dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Sebab potensi itu, kalau dikembalikan kepada ayat yang lain, bisa digerakkan untuk merusak yang ada pada setiap orang. Kira-kira seperti itulah pandangan saya tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam artian yang kontemporer, tanpa memansuhkan penafsiran sejauh ini yang tanpa memansuhkan atau menghapus penafsiran sejauh ini yang diajarkan di lembaga pesantren. Artinya dalam arti yang lebih kontekstual, dalam arti yang lebih kekinian, agar kita selalu bahwa dalam dunia ini selalu ada dua kelompok. Ada kelompok yang kiri, ada kelompok ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada yang kelompok kanan dan ada kelompok kiri. Ketika kelompok kiri ingin berkuasa, ketika kelompok kiri ingin berkuasa untuk menguasai masyarakat, maka kelompok kanan tidak boleh tinggal diam, harus mencegah kemungkaran tersebut, harus mencegah si kelompok kiri dalam arti kemungkaran, harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, agar keseimbangan di dunia ini bisa terjaga, sehingga dengan adanya keseimbangan maka stabilitas di tengah sosial masyarakat akan bisa terwujud, sehingga terciptalah masyarakat yang aman, sejahtera, stabil, rukun, damai, dan lain sebagainya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.